marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Nganjuk menggelar rapat paripurna pada hari Senin 30 Juni 2025. Agenda utama rapat tersebut adalah penyampaian pandangan umum dari seluruh fraksi DPRD mengenai raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024. Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Cahyono serta dihadiri oleh Bupati Nganjuk Marhen Jumadi, Wakil Bupati Nganjuk Trihandi Cahyo Saputro, unsur Forkopimda, para anggota DPRD serta Kepala OPD se-Kabupaten Nganjuk. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Nganjuk Marhen Jumadi menyampaikan bahwa pihaknya menerima sejumlah rekomendasi strategis yang dinilai penting bagi kemajuan Kabupaten Nganjuk. Beberapa di antaranya mencangkup pengembangan sektor pariwisata, pembangunan rest area, hingga penataan kabel provider yang sebelumnya menjadi keluhan warga. Alhamdulillah hari ini adalah pandangan umum terhadap raperda pertanggungjawaban LKPJ ya tahun 2024 ya. Jadi ada beberapa masukan, saya pikir juga bagus ya dari Pak Edi tadi kaitannya dengan dari Hanura ya, kaitannya dengan rest area juga, terus kemudian Semantop, terus kemudian yang ketiga apa tadi ya, pariwisata ya, pariwisata ya. Kemudian diapresiasi tentang kita WTP 8 kali berturut-turut, alhamdulillah ya, kerja bersama-sama ini penting. Terus kemudian kaitan dengan pariwisata yang belum optimal misalnya, jadi masukan dari beberapa fraksi ya. Saya pikir itu bagus masukan, dan kita berdua selalu terima masukan. Yuk kita bareng-bareng. Pak, terkait dengan adanya tiang provider Pak yang hingga hari ini juga tidak hanya di kota saja Pak, yang ada di desa juga. Betul. Ya. Tadi juga saya baca sekilas dari PKB kalau tidak keliru. Ya. Tadi juga ada masukan kaitannya dengan apa? Provider yang tidak hanya di perkotaan saja, bikin kabel-kabel gitu ya. Mungkin nanti juga kita akan tidak lanjuti, termasuk yang di desa-desa. Kira-kira sudah izin belum? Kalau misalnya sudah izin, di perumahan-perumahan juga begitu. Kira-kira penataannya seperti apa? Ini kan ada normanya ya, ada aturannya ya, sehingga betul-betul ya rapi. Tidak semua provider kadang-kadang nempel punyanya orang lain, misalnya PLN, punyanya Telkom dan seterusnya. Itu yang harus kita tertibkan. Jadi terima kasih pengawasan seperti itu. Selanjutnya tentang penurunan angka retribusi Pak, yang tadi sempat disampaikan oleh fraksi Gerindra Pak. Ya, itu seperti apa Pak langkah ke depannya? Retribusi nanti kita akan perketat ya kaitannya dengan retribusi banyak, termasuk juga di dalamnya parkir ya, parkir itu yang paling, terus kemudian retribusi yang lain ya kita kaitan dengan pajak karena untuk peningkatan PAD, tapi alhamdulillah PAD kita juga naik ya, secara global bagus. Cuma ada yang ini naik, ini turun, bisa seperti itu. Makasih. Ada lagi? Ini terkait ini pelayanan EKPP di kecamatan itu sampai pagi sudah angkanya banyak ini yang minta dikembalikan di MPP. Tanggapannya seperti apa? Oke gini, terima kasih. Yang kaitan dengan pelayanan dari Disduk Capil ya, memang kan ada dua ya. Satu jemput bola, terus kemudian juga ada di MPP. Yang ketiga juga ada di kantor Disduk Capil ya. Monggo, sebenarnya ini juga saya minta atau mohon dibantu untuk apa sosialisasi. Sebenarnya kan ada IKD ya, identitas digital itu, sehingga sekarang itu sudah tidak perlu KTP yang tadi cetak. Kadang-kadang ini kan yang jadi problem. Pusat juga stoknya juga terbatas. Sekarang sudah ada IKD. Ya sudah, gunakan mana handphonenya di download kaitannya dengan IKD, nanti tinggal enak, KTP-nya sudah ada di mana-mana, sudah tidak lagi di saku itu. Nah ini yang
mungkin masyarakat masih beranggapan KTP ya harus nggawa KTP, padahal di IKD ini sudah ada ya, di aplikasinya. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Tati Teru Cahyono menyampaikan bahwa hasil pandangan umum dari masing-masing fraksi ini akan diberikan tanggapan oleh Bupati pada rapat selanjutnya. Ia menambahkan bahwa DPRD berharap agar berbagai masukan dan evaluasi yang disampaikan bisa diakomodasi dan direalisasikan dalam APBD tahun mendatang. Pandangan umum fraksi Partai Gerindra. Ini tadi kan paripurna pandangan umum fraksi-fraksi terkait dengan LKPJ Bupati tahun 2024. Semua fraksi-fraksi, ada 7 fraksi, semua menyampaikan pandangan umumnya, disampaikan kepada Bupati, Wakil Bupati lewat paripurna. Setelah itu nanti ada jawaban Bupati, dan itu nanti dibahas oleh teman-teman. Baik mulai nanti teman-teman nanti akan merekomendasikan hasil keputusan, hasil pertanyaan, setelah ada jawaban, pembahasan, rekomendasikan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan di tahun berikutnya. Tahun 2025 yang kemarin, misalkan 2024 yang belum bisa dilaksanakan, supaya PAD-nya tambah itu misalkan harus gini. Itu kan nanti pembahasan bersama. Rekomendasi dari DPRD disampaikan kepada Bupati untuk melaksanakan kegiatan itu. Dari pandangan umum tadi ada yang paling dikritisi nggak untuk Ya, LKPJ? semuanya kritis lah. Kritis sama tadi kan ada yang disampaikan, ada yang dibacakan. Sekilas yang dibacakan tadi dari teman-teman PKB, Demokrat, terus apa tadi Gerindra, kan semuanya pandangannya kan juga kritis. Ya luar biasa, masukan-masukan dan nanti kita bahas bersama supaya nanti melaksanakan itu. Nanti kan intinya seperti itu. PAD itu naik berapa persen? Kalau PAD kan masih permintaan. Jadi nanti yang diharapkan harusnya naik sekian dari sekian. Ini kan termasuk nanti dalam pembahasan. Di PAD misalkan sekarang itu 300 sekian, harusnya 500 sekian. Diambilkan dari mana? Gini. Itu nanti di waktu pembahasan teman-teman di DPRD. Realisasinya. Nanti akan ketemu. Anggaran 2024 beserta lampirannya. Melalui rapat ini diharapkan kolaborasi antara pihak legislatif dan eksekutif dapat semakin solid, sehingga mampu mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Nganjuk. Dari Nganjuk, Dewa Mahendra, TV7 News melaporkan. Atau masukan sebagai berikut.